Baru kemarin kita Natal, kita tahun baruan, sekarang kita sudah setengah tahun berlalu. Sudah masuk di bulan Juli, tanggal 2 Juli 2023. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Dalam Perlindungan Tangan Tuhan. Haleluya. Dalam perlindungan tangan Tuhan. Kita buka Mazmur 91 ayat 11. Mazmur 91 ayatnya yang ke-11. Haleluya. Hari ini kita ada perjamuan kudus, saudara. Di minggu pertama di bulan Juli. Kita baca Mazmur 91 ayat yang ke-11. Baca bersama-sama. Satu, ya, masih ada yang mencari. Mazmur 91 ayat 11. Oke, 1, 2, 3. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Mazmur 91 ayat 11 berbunyi, sebab malaikatnya Tuhan akan diperintahkannya, akan Tuhan perintahkan untuk menjaga saya, saudara, menjaga kita semua di segala jalan yang kita tempuh. Kenapa perlu dijaga, saudara? Karena iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, tidak menerkam kita. Ya, saudara, hidup ini suka tidak suka. Ada kalimat begini, saudara. Kita kalau bawa kendaraan di jalan raya, kalau nggak nabrak, ya nabrak. Ya. Udah hati-hati, kita nggak nabrak. Kena apa? Kita. Ya, jadi masalah, kesulitan, persoalan bisa datang kapan saja, di mana saja, dari mana saja. Kenapa? Iblis sedang mengintai. Karena itu kita butuh perlindungan. Ya, saudara, Cina membangun tembok besar. Ya, Tiongkok membangun tembok besar, Great Wall, sepanjang 6.400 km. Luar biasa panjangnya ya. Lebarnya 8 meter, tingginya 16 meter. Ini cuma 4 meter. Jadi berarti lebarnya itu 2 kali gedung atau ruko ini. Jadi 2 ruko. Ini cukup lebar ya. Cukup lebar. Tingginya 16 meter. Jadi 16 kalau 3 meter berarti 5 lantai. Ya, cukup tinggi, saudara. Lebar dan tinggi. Panjangnya 6.400 km. Dibangun di masa dinasti Qin atau Xi. Yang saya ingat dulu waktu zaman belajar sejarah, dibangun oleh Kaisar Shi Huangdi. Ya, itu masih ingat sampai sekarang. Itu di abad ketiga. Dan baru selesai di abad 14. Yaitu di masa dinasti Ming. Nah, ini sejarah. Apa tujuannya membangun Great Wall itu? Tembok besar, 6.400 kilo. Luar biasa. Tujuannya hanya satu, untuk melindungi diri dari serangan bangsa di utara. Untuk membangun tembok besar, 400.000 orang tewas selama masa pembangunan. Wow, memakan korban yang luar biasa. Hanya dengan satu tujuan, apa? Melindungi diri dari serangan bangsa-bangsa dari utara. Dan apa yang terjadi, saudara? Apakah memang tembok besar itu bisa melindungi negeri Tiongkok dan bangsa Tiongkok? Hari ini, tembok besar itu hanya sebagai monumen saja. Dikenal sebagai satu dari 7
keajaiban dunia. Apakah fungsi sebagai perlindungan masih ada? Nah, zaman dulu tembok-tembok itu bisa jadi benteng pertahanan. Zaman sekarang, rudal-rudal yang main, saudara, ya, bom atom, bom nuklir. Jadi tembok itu nggak ada artinya lagi. Artinya tembok perlindungan yang dibuat oleh manusia tidak berguna. Dulu ada tembok Berlin, ya, yang memisahkan Berlin Barat dengan Berlin Timur. Tapi dalam sejarah berikutnya kita tahu tembok itu udah nggak ada lagi, ya, dihancurkan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, semua manusia, termasuk saudara saya, membutuhkan perlindungan. Ya, zaman pandemi COVID-19 kita dilindungi dengan apa? Vaksin. Ya, vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga booster, dan vaksin keempat. Supaya apa? Kita mempunyai kekebalan. Ya, kita butuh perlindungan dari penyakit, saudara. Kita perlu perlindungan dari serangan musuh. Maka kita perlu TNI. Kita perlu perlindungan dari orang-orang yang jahat. Maka kita perlu polisi. Perumahan-perumahan butuh security, satpam. Ya, supaya terlindungi dari maling, dari perampok, dan sebagainya. Bahkan manusia merasa perlu melindungi diri untuk masa depan anak-anak dan istri dan suami, maka dia masuk apa? Asuransi. Ya, banyak manusia di dunia ini membutuhkan perlindungan. Ya, apa aja dibuat untuk melindungi. Ada rumah-rumah dengan pagar yang wajar, tapi ada rumah-rumah dengan pagar yang tinggi. Kita nggak bisa lihat apa yang terjadi di dalam. Ya, dia ingin melindungi keluarganya sedemikian rupa, sampai-sampai pagarnya sedemikian tingginya, sedemikian kokohnya. Tapi pertanyaan, apakah semua perlindungan yang dilakukan oleh manusia, yang dibuat oleh manusia, betul-betul bisa melindungi dirinya dari segala kesulitan, hambatan, persoalan, masalah? Ini kisah nyata, saudara. Saya dengar sendiri dari mulut orang. Ya, satu ketika ada seorang, rumahnya diserang, diserbu pada tengah malam di atas jam 12 hanya gara-gara masalah utang piutang. Ya. Jadi rumahnya itu diserbu oleh sekelompok orang. Orang ini lihat dari jendelanya. Sekian banyak orang menyerbu, mengepung rumahnya, dan dari pakaian dan atribut yang mereka gunakan, orang ini tahu, oh ini dari ormas. Ya, ormas. Gimana rasanya, saudara? Rumah dikepung, rumah diserbu, dan sambil teriak-teriak, suruh keluar. Di tengah malam, takut nggak? Takut. Maksud dia juga takut, keluarganya takut. Dalam ketakutan itu, dia telepon beberapa orang. Dia telepon juga aparat keamanan. Saya tidak fitnah ini, saudara. Saya tidak menjelek-jelekkan. Tidak. Ini fakta yang terjadi pada waktu itu. Dia telepon kemana-mana. Dan dia bilang dengan mulutnya, dan saya dengar sendiri. Dia bilang, satu pun tidak ada yang respon. Telepon sana, telepon sini, telepon teman, telepon apa segala macam, termasuk akhirnya dia telepon aparat keamanan. Nah, tidak ada satupun yang merespon, datang untuk melindungi dia. Dan di situ dengan mulutnya saya dengar dia bilang begitu. Disitulah saya merasa sangat takut. Kenapa? Bukan karena begitu banyaknya, ya itu bikin takut, betul. Tapi yang dia bilang, begitu saya sangat takut ketika satu pun tidak ada yang merespon telepon saya. Nah, itu muncul rasa takut yang luar biasa. Ternyata apa yang dia harapkan, bantuan,
pertolongan dan perlindungan dari orang-orang yang dia telepon, termasuk yang dia harapkan aparat keamanan bisa datang, tapi satu pun tidak ada yang datang. Dan dia bilang, disitulah rasa takut saya luar biasa. Masa satu pun tidak ada yang datang. Jadi dia sendirian hadapi kepungan. Saudara, mengharapkan pertolongan manusia seringkali, bukan kadang-kadang, seringkali mengecewa. Minta bantuan aja kadang-kadang kita kecewa. Minjem uang misalnya. Minta bantuan pertolongan ini, pertolongan itu. Satu ketika saya pernah pinjam tangga, saudara. Ya. Saya pernah pinjam tangga. Karena saya tahu ya, memang yang punya tangga ya nggak tiap hari kan menggunakan tangga kan. Selamanya ada di ini aja, di gudang aja gitu kan. Ketika saya pinjam tangga karena mau masang lampu di gereja waktu masih di sana, baru minjam aja, udah ditanyain, udah selesai belum tangganya? Saudara, minta bantuan orang, apalagi minta perlindungan dari orang, seringkali kita kecewa. Jadi kalau sudah begitu, sama seperti orang tadi, telepon sana, telepon sini, telepon situ, satu pun tidak ada yang merespon, datang, nggak ada. Kalau sudah begitu, saudara, siapa lagi yang bisa kita andalkan? Siapa lagi kita bisa harapkan untuk bisa menjaga, melindungi kita? Ya, ayo, Mazmur 91 ayat 9. Kalau tadi ayat 11, sekarang ayat 9. Kalau kondisi demikian rupa, pertolongan, perlindungan dari manusia, orang terdekat kita, tidak bisa datang seperti yang kita harapkan. Siapa lagi yang bisa kita harapkan? Mazmur 91 ayat 9. Temu? 1, 2, 3. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Siapa yang menjadi perlindungan kita, saudara? Tuhan. Ya, ingat, kalau kita sudah kecewa, kita sedih, kita marah karena pertolongan, perlindungan yang kita harapkan tidak datang. Masih ada satu lagi yang bisa kita harapkan dan sangat bisa kita andalkan. Siapa itu? Tuhan, tempat perlindungan kita. Nah, sekarang saudara, bagaimana caranya agar tangan Tuhan bisa melindungi kita di setiap jalan kita? Kita buka ayat 14. Bagaimana caranya agar tangan Tuhan selalu ada saat kita butuhkan untuk melindungi kita? Ayat 14. 1, 2, 3. Sungguh, artinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membendenginya, sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Yang pertama, saudara, agar Tuhan, tangannya yang kuat itu bisa melindungi kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Pertama adalah mengenal nama. Mengenal nama Tuhan. Beberapa waktu lalu, dalam sebuah acara, saya bertemu dengan suami istri, dan ketika bertemu, jujur saudara, saya nggak ingat dari wajahnya, ya, dari wajah kita kenal nama, ya. Ini saya lihat ketemu, saya nggak ingat ini siapa, di mana pernah bertemu, pernah berkenalan. Tapi ketika bertemu itu, suami istri berkata, apa kabar Pak Yunus? Kaget. Aduh, saya kok nggak ingat gitu ya, ini siapa gitu ya. Tapi mereka langsung menegur saya, menyalam saya. Jadi saya juga nggak nanya, siapa ya? Nggak.
Ya, kabar baik. Gimana kabarnya? Selayaknya orang yang kenal. Tapi dalam hati saya tetap bertanya, aduh ini siapa gitu ya? Kok saya bisa jadi nggak ingat begini? Nah, setelah itu saya tanya pada teman saya, siapa? Kok saya nggak ingat ya, saya bilang. Iya, waktu itu dia ketemu dengan Pak Idrus. Ya, waktu itu ketemu. Kan ya ketemu ya, saya nggak hafal, nggak ingat ya. Nah, jadi saudara, penting mengingat nama orang. Itu artinya apa? Kita kenal dia. Kalau ada orang yang kita juga nggak tahu namanya, boro-boro kita kenal dia, ya. Tapi kita mengenal nama Tuhan. Yang mengenal, ya, ayat 14, sebab ia mengenal namaku. Saudara, dalam beberapa kesaksian-kesaksian dan banyak kesaksian, ketika menghadapi masalah, orang berteriak. Ketika ada kecelakaan terjadi, orang berteriak. Apa yang disebutkan, diteriakkan, diserukan? Nama Yesus. Yesus, tolong. Ya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Jadi saudara, ketika kita membutuhkan pertolongan, kita butuh perlindungan, yang kita panggil, kita serukan siapa? Nama Yesus. Dan ketika kita teriak nama Yesus itu, maka tangannya yang kuat akan melindungi kita. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan perlindungan dari tangan yang kuat itu? Yang hatinya melekat kepadaku. Nah, hanya sekedar kenal nama, bagus, tapi jauhlah dari itu, di atas sekedar mengenal adalah melekat. Melekat itu apa? Lekat itu artinya lengket, artinya nempel. Ya, yuk, mari kita baca Ayub 41 ayat 14. Kita mundur dari Mazmur ke Ayub. Ayub 41 Ayub 41 ayatnya yang ke-14. Ayub 41 ayat 14. Kita baca sama-sama. Ayub ya, sebelum Mazmur tadi ya. Ayub 41 ayat 14. 1 2 3. Daging gelambirnya berlekatan, bukan berdekatan, berlekatan ya. Melekat padanya, tidak bergerak. Gelambir, daging gelambirnya berlekatan, nempel, merekat, ya, melekat padanya, nempel, tidak bergerak. Ya, bagaimana bisa bergerak kalau sudah nempel, melekat, merekat, ya. Dari tadi saya goyang-goyangkan mimbar, saya agak heran juga kenapa hari ini mimbarnya agak goyang-goyang. Apakah ada yang ini ya? Nah, kalau ini melekat, nggak bisa goyang, enggak bakal goyang. Tapi ini agak goyang-goyang. Nah, berarti ada yang nggak terlalu nempel lagi, ya? Apa yang terjadi? Nah, nanti dilihat setelah ibadah. Tapi itulah bedanya, saudara. Kalau melekat tidak bergerak, ya, tidak tergerak, nempel, diem. Nah, jadi kalau kita mau mendapatkan perlindungan dari tangan Tuhan yang kuat, satu, kenal namanya, ya, berseru memanggil namanya, dan yang kedua adalah hatinya melekat kepada. Jadi ada lagu sekuler. Waktu aku makan, ingat. Waktu aku tidur, ingat kamu. Waktu apa saja, selalu ingat kamu, sang pacar. Begitu rupa, ya, selalu ingat dia.
Sang Kekasih. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah hati kita melekat pada Dia? Atau hati kita melekat pada yang lain-lain? Ingatnya pada yang lain-lain. Hanya waktu susah ingat Tuhan. Waktu senang lupa sama Tuhan. Kalau kita mau mendapatkan perlindungan dari Tuhan, dalam keadaan apapun, di mana saja pun, hati kita melekat. Waktu susah, kita bilang, Tuhan, hanya Engkaulah kekuatanku. Hanya Engkaulah perlindunganku. Waktu senang, Tuhan, aku bersyukur. Semua ini datang daripada-Mu. Semua ini hanya karena kemurahan-Mu. Jadi nggak ada yang bisa memisahkan kita. Tetap lekat, tetap lengket, tetap rapat. Tidak pernah lepas. Nempel terus dengan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka kapan saja, di mana saja, apapun yang terjadi, perlindungan Tuhan, tangan yang kuat tetap ada bersama kita. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan perlindungan dari Tuhan? Kita buka 1 Samuel pasal 7, ayat 9 bagian B saja. 1 Samuel pasal 7, ayat 9. Bagian B. Dimulai dengan kata, dan ketika Samuel. 1 Samuel pasal 7, ayat 9b. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab. Berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam kesulitan. Kita merasa tidak ada lagi yang bisa membantu. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kehidupan, rumah tangga, kita merasa nggak ada lagi orang bisa membantu. Lagu pertama yang saya buat dengan pertolongan Tuhan, judulnya Ketika Semua Jalan Telah Buntu. Itu lagu pertama yang saya bikin, di mana saat itu saya dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit butuh biaya, saudara. Tidak hanya menahan sakit, tapi juga butuh biaya. Pada saat itu, saya tidak bisa kemana-mana, hanya ada di tempat tidur. Kemudian tiap hari pagi, siang, sore, malam, dengarkan radio, lagu-lagu rohani. Dan kemudian terdengar sebuah lagu. Saudara mungkin tahu lagu ini. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Kalau kita teruskan kata-katanya diambil dari Alkitab. Dengarnya sedih, saudara. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Kambing domba tak ada di dalam kandang. Tidak hanya dengar kata-katanya sedih. Tapi itu yang saya alami, saudara. Ya, jadi nggak hanya dengar. Kan orang kan kalau dengar sesuatu kan ikut larut kan. Dengar cerita senang, ikut senang. Dengar cerita sedih, ikut sedih dan prihatin. Tapi ini nggak cuma dengar, saudara.
Tapi itu yang saya alami, keadaan sakit, tergeletak di tempat tidur, nggak bisa kemana-mana, duit keluar terus. Seingat saya waktu itu ada yang terjual, entah kalung, entah cincin apa waktu itu ya, terjual. Sedih, saudara. Dan saat seperti itulah saya tidak ngomel sama Tuhan, saya tidak komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Gitu ya. Tuhan pilih kasih, enggak. Apalagi marah-marah gitu, enggak, saudara. Sedih ya, iya sedih. Nangis dengan lagu itu. Tapi disitulah sebuah lagu. Saya agak sedikit risih dengan kata ciptaan. Ya, karena Tuhan pencipta. Tapi ya banyak orang bilang lagu ini ciptaan, ya oke lah. Disitulah lagu dengan judul Ketika Semua Jalan Sudah Buntu. Jadi, dan ketika saya sembuh, saya bersaksi di gereja dan menyanyikan lagu itu. Ketika semua jalan sudah buntu. Dan jemaat yang mendengarkannya, setelah saya bersaksi sakit seperti lagu yang saya sebutkan tadi. Dan saya bilang, Tuhan baik, saya sembuh. Dan ketika saya sakit, saya ciptakan sebuah lagu. Dan saya nyanyikan lagu itu. Jemaat yang mendengarkannya pada mengeluarkan air mata. Sebab ketika keadaan sangat buruk, saya hanya berseru kepada Tuhan dan tercipta sebuah lagu dengan judul Ketika Semua Jalan Sudah Buntu. Saudara mungkin pernah mengalami ini sudah dilakukan, nggak berhasil. Itu sudah dilakukan, nggak berhasil. Ke depan mentok, ke belakang mentok, ke kiri mentok, ke kanan mentok, ke atas pun mentok, ke bawah apalagi buntu semua. Ketika semua jalan sudah buntu, ada satu jalan, Yesus. Yesus. Ketika Samuel berseru kepada Tuhan, tolong, hanya Engkau satu-satunya. Maka Tuhan menjawab. Kita buka 2 Samuel. Tadi itu 1 Samuel, sekarang 2 Samuel sebelahnya. Ayat pasal 22, 2 Samuel 22 ayat 7. Dua Samuel 22 ayat 7. Apa yang kita lakukan ketika kita membutuhkan perlindungan, pertolongan dari Tuhan? 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Ketika aku dalam apa? Kesesakan, aku berseru pada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Haleluya. Berseru memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya. 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 Dia hanya sejauh doa. Berserulah dalam doa. Ada banyak orang yang karena ada kesulitan, ada persoalan, terus dia bilang panik. Terus kalau panik, 1 tambah 1 pun jadi 7. Orang panik itu memang ya nggak bisa ngitung, nggak bisa berpikir, ya panik. Saudara, dalam kesulitan yang tersulit sekali,
dalam kesesakan, terdesak, berserulah memanggil nama Tuhan. Berteriaklah memanggil nama Tuhan. Masuk ke dalam kamarmu, menangis, minta kepada Tuhan jalan keluar. Kenapa? Karena kalau dia sudah turun tangan, sudah nggak ada lagi, termasuk si iblis, yang bisa mengalahkan. Kita buka Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Satu, dua, tiga. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, segala kesulitan yang paling sulit sekalipun, yang membuat kita menjadi tersudut, tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan yang bisa kita lalui. Bila semua jalan sudah buntu, kenal nama Tuhan, panggil nama Tuhan, melekat dengan Tuhan dan berseru kepadanya. Firman Tuhan katakan, bila Allah di pihak kita, siapakah yang bisa mencelakakan kita? Tidak ada. Ya, tidak ada. Bahkan iblis pun tidak berdaya. Perlindungan dari Tuhan sempurna. Kita akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Ya. Jadi tidak ada musuh, tidak ada kesulitan yang bisa membuat kita menjadi takut, menjadi kalah, karena di dalam perlindungan tangan Tuhan kita aman. Jadi tidak ada tempat yang paling aman, saudara, di dunia ini selain dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Nah, karena itu, saudara, karena itu, marilah dalam menghadapi kehidupan ini, menjalani kehidupan ini, jangan andalkan manusia, siapapun dia. Dalam profesi saya sebagai seorang pengacara, seorang advokat, saya punya suatu prinsip yang mungkin berbeda dengan prinsip rekan-rekan yang lain. Apa itu? Saya tidak hanya mengandalkan manusia, saya tidak mau mengandalkan orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya pengaruh. Seringkali kan, seorang advokat, kenal dengan ini, oh kenal, oh saya kenal dekat sama dia. Sama itu, oh kenal. Sama ini, kenal. Sama itu, kenal. Umumnya orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang punya jabatan, punya kekuasaan, semakin banyak kenalan advokat itu biasanya semakin dianggap hebat. Oh, ya memang tidak salah ya. Tapi kalau saya ditanya, Pak Yunus kenal ini? Saya bilang, enggak. Kenal itu? Enggak. Loh, gimana sih? Ya kenapa? Saya bilang. Kan kalau kenal ini, kenal itu kan bagus. Nanti kalau memerlukan bantuan dia, kan mudah. Saya tidak salahkan. Memang tidak salah itu. Dalam faktanya beberapa hal betul. Kenal ini, kenal itu enak. Tapi juga saudara minta tolong orang apa gratis? Nggak ada yang gratis di dunia ini. Mau buang air kecil aja harus bayar. Apalagi minta bantuan dari orang yang punya jabatan, punya pengaruh. Saya nggak percaya ada yang gratis-gratis.
Dan memang prinsip saya sebagai seorang pengacara, saya nggak mau bayar-bayar. Saya nggak mau nyuap-nyuap. Saya mau jalan yang lurus saja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi pada akhirnya, ketika saya menghadapi kesulitan, nggak tembus ke sini, laporan ini nggak jalan segala macam, saya hanya andalkan perlindungan dari Tuhan sempurna. Perlindungan dari Tuhan aman, membuat kita nyaman, tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Karena tangan Tuhan yang kuat selalu ada pada saat kita membutuhkan. Karena itu, mari kita andalkan Tuhan, saudara. Jangan andalkan manusia. Haleluya. Mari kita